Krisis ekonomi Sri Lanka membunyikan alarm bahaya di banyak negara lainnya di dunia. Ada kekhawatiran Sri Lanka yang saat ini bangkrut akan diikuti oleh Laos, Myanmar hingga Pakistan. Penyebab pasti kesengsaraan mereka berbeda-beda, tetapi risiko dari melonjaknya biaya untuk makan serta bahan bakar dirasakan oleh semuanya. Bank Dunia memperkirakan pendapatan per kapita negara berkembang hanya tersisa 5% saja. Laporan bertajuk Krisis Respon Group yang dirilis oleh PBB pada bulan lalu menyebutkan lebih dari separuh negara termiskin di dunia terlilit utang dan berisiko tinggi dalam kesulitan. Beberapa krisis terburuk terjadi di negara-negara yang sudah hancur karena korupsi, perang saudara, kudeta, serta bencana lainnya. Berikut sederetan negara-negara ekonominya yang dalam kesulitan atau beresiko besar. Yang pertama ada Afghanistan. Separuh dari 39 juta penduduknya menghadapi kerawanan pangan. PNS, dokter, perawat, bahkan guru tidak mendapatkan gaji selama berbulan-bulan. Gempa bumi yang terjadi baru-baru ini pun merenggut lebih dari 1.000 orang yang menambah kesengsaraan Afghanistan. Yang kedua dilanjutkan ada inflasi Mesir yang melonjak hampir 15% pada April 2022 dan mengakibatkan penduduknya hidup dalam kemiskinan. Belum lagi pemerintahnya nih kesulitan membayar utang luar negeri yang semakin menumpuk. Next, ketiga ada Laos, negara kecil yang terkurung di daratan di Asia Tenggara ini. Sejak pandemi utangnya itu melompat persis seperti yang dialami Sri Lanka. Laos juga terpaksa mengemis restrukturisasi hutang bernilai miliaran dolar Amerika Serikat. Mata uangnya pun jatuh 30% yang memperburuk kesengsaraan negara Laos. Selanjutnya ada Libanon. Libanon menderita karena mata uangnya jatuh hingga 90%. Belum lagi dengan adanya lonjakan inflasi yang berakibat pada krisis pangan dan krisis energi. Libanon menderita krisis ekonomi akibat perang saudara yang panjang. Bahkan, Libanon juga gagal membayar hutang mereka senilai 90 miliar US dollar. Selanjutnya ada Myanmar, di mana dengan adanya pandemi COVID-19 dan ketidakstabilan politik menghantam ekonomi Myanmar, terutama setelah aksi kudeta militer pada Februari 2021 terhadap pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Myanmar pun dihujani sanksi dari negara barat seperti penarikan bisnis secara besar-besaran. Lebih dari 700.000 orang melarikan diri atau bahkan diusir dari rumah mereka karena konflik bersenjata. Selanjutnya ada Turki yang terjebak juga krisis setelah inflasi yang mencapai sekitar 60%. Mata uang lira Turki pun jatuh ke posisi terendah sepanjang masa terhadap euro dan US dollar sejak tahun lalu. Terakhir ada negara Zimbabwe yang pernah menyandang status hiperinflasi pada 2008. Masalah ekonomi Zimbabwe semakin parah karena adanya korupsi, rendahnya investasi yang masuk, serta tumpukan hutang.